hidup. Tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Atas pengungkapan kasus ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan penghargaan pada 50 polisi dan 24 anggota TNI. Kasat memerintahkan agar Kopda Muslimin segera ditangkap. Saya sudah perintahkan Pangdam dengan koordinasi dengan Kapolda agar segera, bahkan saya datangkan dan Puspom, Asintel sini, mungkin yang bersangkutan tidak ada lagi di Jawa Tengah, bisa tempat lain, sehingga segera untuk dilakukan pencarian secara cepat. Sebelumnya, polisi mengungkap kronologi penembakan berdasarkan rekaman CCTV. Kasus penembakan terjadi pada 18 Juli 2022. Diawali 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor memantau rumah korban pada jam 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jam 11.47, korban pulang ke rumah usai menjemput anaknya sekolah. 2 pelaku kemudian mengikuti korban dan menembak 1 kali. Tembakan pertama tak membuat korban roboh. Pelaku kemudian berbalik arah dan menembak korban untuk kedua kalinya. Korban sempat melawan dan memeluk anaknya sebelum masuk ke rumah. Usai menjenguk di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menjelaskan, saat ini kondisi korban sudah membaik pasca operasi, meskipun masih dipasang ventilator. Tim Liputan Kompas TV, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sementara saudara, kondisi istri TNI yang ditembak oleh orang suruhan sang suami kini masih menjalani perawatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Kondisi korban kini semakin membaik dan dalam pemulihan setelah menjalani operasi. Rina Wulandari, korban penembakan oleh pembunuh bayaran yang disuruh oleh suaminya, Kopda Muslimin, kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Setelah ditangani dan dirujuk dari Rumah Sakit Hermina, sang istri TNI dibawa ke IGD yang kemudian dipindah ke ruang ICU Sabtu pagi. Di RSUP Dr. Karyadi, korban mendapatkan tindakan operasi kedua akibat cedera pada organ dalam perutnya. Pasca operasi, kondisi istri TNI ini dikabarkan terus membaik. Meski demikian, korban belum dapat berkomunikasi karena masih dipasang ventilator. Tadi malam sudah kita lakukan operasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian sudah kita tangani problem-problem yang ditemukan di dalam rongga perutnya. Pasien tadi pagi saat saya visit sudah dalam kondisi stabil. Di tengah pemulihan akibat luka tembak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman bersama rombongan Persatuan Istri Angkatan Darat, Persib, Kartika Chandra Kirana, menjenguk Rina ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Menerima laporan secara langsung penanganannya begitu serius, dengan waktu relatif singkat, dari kondisi yang menurun saat ini sudah semakin membaik. Sebelumnya, tim gabungan TNI Polri telah menangkap 5 tersangka. Dan berikut ini adalah video penangkapan para tersangka di sejumlah lokasi berbeda. Peran kelima tersangka berbeda-beda. 1 orang sebagai eksekutor penembakan, 2 joki sepeda motor, 1 yang mengawasi lokasi kejadian, sementara 1 lainnya pemasok senjata api. Petugas juga meminta Kopda Muslimin untuk segera menyerahkan diri. Atas kasus ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara, tegas mewanti-wanti pidana pasal berlapis menanti Kopda Muslimin. Yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan. Bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut, pasal 340, pasal 53 Junto 340, tapi juga KUHP militernya. Sebelumnya, tim gabungan TNI Polri mengungkap terbuka kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap istri anggota TNI di Semarang.
Polisi menyebut suami korban, Kopda Muslimin, diduga sudah merencanakan pembunuhan berencana terhadap istrinya sejak sebulan lalu. Bahkan, percobaan pembunuhan dilakukan berulang kali. Kelima tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. 120 juta. Saudara, informasi terbaru terkait dengan meninggalnya Kopda Muslimin yang diduga atau disebut menjadi dalang pembunuhan, upaya pembunuhan terhadap istrinya akan kami perbaharui sesaat lagi. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Katanya keju leleh, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt, pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget. Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simpel, anti gagal, ala chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy choco maltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Aku tetap latihan, meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool, 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, Kopda Muslimin atau Kopda M yang mendalangi upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri pagi ini dikabarkan meninggal dunia. Kami belum mendapatkan informasi pasti terkait dengan hal ini, namun yang berhasil kami himpun bahwa ia ditemukan meninggal dunia di rumah istrinya, di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Kendal, Saudara, bahwa saat ini pihak dari Reskrim maupun juga Inafis ini sedang mengamankan lokasi tempat atau meninggalnya Kopda Muslimin. Selain dari Reskrim, dari kepolisian, dari Puspom TNI juga diketahui berada di lokasi pagi hari ini. Belum ada informasi pasti terkait dengan apa penyebab dari meninggalnya Kopda Muslimin, Saudara. Namun dikabarkan ia meninggal dunia di rumah orang tuanya dan sebelumnya mengalami muntah-muntah. Tapi belum ada informasi pasti apakah ia sempat sakit atau ia mengalami gangguan kesehatan yang lain. Kami tentu berupaya untuk bisa mendapatkan informasi mendetil terkait dengan kematian Kopda Muslimin ini. Saudara, pada 18 Juli lalu ini memang sempat digemparkan dengan adanya upaya penembakan terhadap terhadap istri seorang anggota TNI yang belakangan diketahui merupakan istri dari Kopda Muslimin. Dan sejak saat itu dalam seminggu kemudian pihak polisi berhasil menangkap 5 orang yang menjadi tersangka upaya pembunuhan ini. Kelima orang itu memiliki peran yang berbeda, ada yang menjadi eksekutor, ada yang kemudian mengawasi lokasi,
kemudian juga ada yang sebagai pengendara sepeda motor karena memang penembakan itu diketahui dilakukan oleh 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Dan kemudian selain 4 orang itu ada 1 orang yang menjadi pemasok senjata api yang digunakan untuk menembak kala itu. Ini juga diamankan oleh polisi, saudara. Ke-5 orang ini saat ini sudah ditahan oleh polisi, namun pada saat itu sampai dengan kemarin, saudara, pihak polisi belum berhasil menangkap eksekutor utama atau dalang dari penembakan itu, yakni suaminya sendiri, Kopda M, yang belakangan diketahui bernama Kopda Muslimin. Karena beberapa kali pihak polisi sudah memberikan peringatan agar Kopda Muslimin ini menyerahkan diri kantor polisi, namun tidak ada upaya jelas terkait dengan hal itu, polisi kemudian memasukkan Kopda Muslimin dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan Panglima TNI bahkan juga sempat memberikan statement keras atau terkait dengan kasus ini. Ia mengatakan bahwa Kopda Muslimin bukan saja hanya dikenakan dengan pidana umum saja, tetapi juga pelanggaran berat di institusinya, yakni TNI. Dan kemudian, saudara, pagi hari tadi kami mendapatkan informasi bahwa dalang dari penembakan terhadap istrinya sendiri, Kopda Muslimin, dikabarkan meninggal dunia. Sampai dengan saat ini kami berupaya untuk bisa terhubung dengan jurnalis Kompas TV untuk mendapatkan detailnya atau informasi mendetail terkait dengan kematian dari Kopda Muslimin ini. Dan saudara, upaya pembunuhan ini mencuri perhatian banyak masyarakat karena ternyata belakangan diketahui bahwa selain atau sebelum adanya penembakan pada tanggal 18 Juli lalu, sebenarnya sudah berupaya beberapa kali Kopda Muslimin mencoba untuk membunuh istrinya sendiri. Dan motif asmara, cinta segitiga diduga menjadi penyebab dari tindakan nekat ini, saudara. Kemudian yang juga mengejutkan bahwa upaya pembunuhan terhadap istrinya ini, ia membayar para eksekutor ini dengan nilai yang luar biasa, yang fantastis, yakni sekitar 120 juta rupiah. Dan saudara, temuan CCTV di lokasi kejadian jadi bukti awal polisi mengusut kasus penembakan istri anggota TNI. Kasus ini pun terus menjadi perhatian masyarakat karena pelaku telah 4 kali melakukan percobaan pembunuhan pada korban. Kasus penembakan istri dari salah satu anggota TNI di Kota Semarang yang bergulir sejak pekan lalu akhirnya menemukan titik terang. Hari ini polisi merilis bahwa polisi telah mengamankan 5 orang tersangka sebagai eksekutor dalam penembakan. 4 diantaranya adalah eksekutor lapangan dan 1 orang adalah penyedia senjata api. Dan siapa sangka, saudara, ternyata kalau dari keterangan eksekutor bahwa otak dari aksi penembakan terhadap istri anggota TNI ini adalah suaminya sendiri. Lalu bagaimana kronologis penangkapannya? Simak liputan selengkapnya. Rekaman kamera pemantau inilah yang menjadi awal bukti polisi mengungkap fakta siapa pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Lantaran melibatkan istri TNI, kasusnya pun diusut oleh tim gabungan TNI Polri. Dari CCTV di lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi, tim gabungan pun berhasil mengungkap bagaimana kronologi kejadian. Penembakan terjadi pada 18 Juli 2022, diawali 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor memantau rumah korban. Kemudian saat korban pulang ke rumah, usai menjemput anaknya sekolah, 2 pelaku pun mengikuti korban dan menembak 1 kali. Tembakan pertama tak membuat korban roboh. Pelaku kemudian berbalik arah dan menembak korban untuk kedua kalinya. Korban sempat melawan dan memeluk anaknya sebelum masuk ke rumah. Sebelum berhasil menangkap pelaku, tim gabungan terlebih dahulu menyita motor yang digunakan untuk menembak korban.
Dua motor di belakang saya ini, saudara, adalah motor yang digunakan pelaku saat aksi penembakan istri dari salah satu anggota TNI yang ada di kota Semarang. Motor yang hijau ini, menurut keterangan kepolisian, sempat dirubah warnanya oleh salah satu tersangka karena pada rekaman CCTV atau kamera pengawas motor ini berwarna hijau terang, sedangkan saat dilakukan penyitaan menjadi hijau gelap seperti ini. Dalam pengusutannya pun fakta baru terungkap. Tak hanya telah mengetahui identitas para pelaku penembakan, tim gabungan juga menguak siapa dalang dari kasus penembakan ini. Adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyatakan suami korban yaitu Kopda Muslimin diduga kuat terlibat dalam penembakan istrinya. Dugaan itu mencuat berdasarkan sejumlah bukti dari hasil investigasi. Yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Kopda Muslimin bertugas di Batalion Artileri Pertahanan Udara Semarang. Keterlibatan Kopda Muslimin ini pun terkuak dari hasil penyelidikan yang menemukan fakta usai mengantar istrinya ke rumah sakit. Kopda Muslimin membuat laporan ke Polsek Banyumanik. Setelahnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kopda Muslimin bertemu para pelaku di Terminal Sukun, Kota Semarang. Para pelaku meminta imbalan 120 juta rupiah sesuai perjanjian. Tim gabungan TNI Polri akhirnya berhasil menangkap pelaku di beberapa lokasi berbeda. Kini yang tengah diburu adalah Kopda Muslimin, otak pembunuh istrinya sendiri. Setelah polisi menangkap kelima pelaku penembakan istri dari anggota TNI yang ada di kota Semarang ini, polisi kini bergerak maju untuk memburu satu orang lagi yang diduga keras adalah otak dari aksi penembakan ini, yang notabene adalah suami korban. Dan untuk itu, Kepala Staf Angkatan Darat juga menghimbau kepada Kopda M ini agar segera menyerahkan diri karena tim gabungan antara TNI dan juga Polri akan bekerja keras untuk memburu Kopda M dimanapun Kopda M berada. Cindy Delapanga, Senot Puji, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Saudara, gambar yang Anda saksikan di layar ini adalah foto-foto yang kami dapatkan melalui jurnalis kami di lokasi ditemukannya Kopda Muslimin, saudara, tepatnya adalah di Kendal, Jawa Tengah. Terlihat di layar Anda sejumlah anggota TNI ini melakukan pengamanan, termasuk juga ini berada, kalau kita lihat ini sepertinya memang di satu kompleks perumahan, saudara. Kemudian kalau kita lihat dalam foto sebelumnya ini seperti berada di teras satu rumah, saudara, karena informasinya memang ia diketahui datang ke rumah orang tuanya sekitar pukul 6.30 pagi dan kemudian mengalami muntah-muntah, setelah itu meninggal dunia. Kami belum mendapatkan informasi pasti apa yang membuat Kopda Muslimin ini meninggal dunia ataupun muntah-muntah. Informasi ini juga masih perlu kami konfirmasi, saudara. Apakah benar sebelum meninggal memang ia mengalami muntah lalu kemudian meninggal dunia. Dan saudara, sampai dengan saat ini baik dari tim Inafis, Reskrim, dari Polres Kendal bersama dengan juga Puspom TNI, Polisi Militer TNI, saudara, sedang berada di lokasi tentunya untuk melihat kondisi dari Kopda Muslimin. Sepertinya memang ada beberapa hal yang dilakukan untuk proses identifikasi Kopda Muslimin, saudara. Kami masih terus berupaya untuk bisa mendapatkan informasi dari tim kami yang di lapangan, saudara, untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada pagi hari tadi. Informasi yang kami dapatkan sekali lagi, saudara, bahwa Kopda Muslimin yang merupakan dalang dibalik penembakan terhadap istrinya sendiri pada 18 Juli lalu yang sempat dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh polisi, pagi hari ini dikabarkan meninggal dunia. Dan saat ini baik itu dari Puspom TNI, baik itu kalau kita lihat juga ada dari Dokes atau kepolisian, kemudian juga tim Inafis bersama juga dengan Reskrim Polres berada di lokasi. Dan ini adalah gambar terbaru yang kami dapatkan, saudara. Sepertinya sudah ada dipasang garis polisi di sana, ada
banyak anggota yang baik itu dari polisi maupun juga dari TNI sedang sepertinya melakukan koordinasi, saudara. Entah apa yang kemudian mereka bahas di sini, tapi kalau kita lihat ada juga baik itu dari TNI berseragam maupun juga pihak polisi berseragam dan tidak berseragam ini berada di lokasi ini. Sepertinya memang adalah rumah dari orang tua Kopda Muslimin, saudara. Karena informasi yang kami dapatkan bahwa Kopda Muslimin setelah sepekan masuk dalam DPO polisi diketahui datang ke rumah orang tuanya sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengalami muntah dan kemudian meninggal dunia. Meskipun sekali lagi soal kedatangannya, kemudian lebih detail lagi terkait dengan apa yang terjadi pada Kopda Muslimin, ini masih perlu kami konfirmasi lebih jauh dengan tim kami yang berada di lapangan. Saudara, sampai dengan kemarin informasi yang kami dapatkan bahwa kondisi dari istri Kopda Muslimin yang sempat melakukan operasi pasca penembakan itu kondisinya sudah mulai membaik begitu. Sebelumnya ia memang sempat kritis dan kemudian pihak keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain juga saat ini dalam pengawasan atau pengamanan dari TNI, saudara. Dan sekali lagi, saudara, pagi hari ini kami mendapatkan informasi bahwa otak dari penembakan terhadap istrinya sendiri, yakni Kopda Muslimin, diketahui meninggal dunia. Ia meninggal di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Ini terlihat ada mobil ambulans milik polisi. Kami juga, kalau kita lihat di gambar yang kami dapatkan dari tim kami, saudara, ini sepertinya memang adalah di kompleks satu perumahan. Kami belum dapat detailnya terkait dengan lokasi ini, saudara. Namun sekali lagi informasi yang kami dapatkan bahwa Kopda Muslimin diketahui pagi hari ini mendatangi rumah orang tuanya. Ia mengalami sakit dan kemudian sempat muntah-muntah dan kemudian ia meninggal dunia. Kalau kita lihat ke belakang, saudara, bahwa kasus ini bermula pada 18 Juli lalu, di mana seorang istri anggota TNI ditembak begitu di depan rumahnya sendiri. Video penembakan terhadap RW ini kemudian viral di media sosial, saudara, dan 4 orang yang menjadi eksekutor pada saat kejadian 18 Juli lalu itu ditangkap oleh polisi. 1 orang yang menyediakan senjata api yang digunakan untuk menembak saat itu juga ditangkap oleh polisi. Namun 1 orang yang disebut sebagai dalang penembakan ini atau yang menjadi otak dari penembakan terhadap RW ini belum berhasil ditangkap oleh polisi. Ia diketahui adalah suami dari RW, saudara. Sebelum menghilang pada hari istrinya ditembak, dibawa ke rumah sakit sebelum menjalani operasi, ia sempat mendampingi istrinya pada saat itu. Namun sehari setelahnya ia tidak bisa lagi dihubungi, ia menghilang sampai dengan pagi hari ini ada informasi bahwa Kopda Muslimin ini, saudara, meninggal dunia. Saudara, ini adalah foto-foto yang berhasil kami himpun dari tim kami di lapangan. Ini foto-foto di sekitar lokasi kejadian, lokasi meninggalnya Kopda Muslimin yang mendalangi upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Kami belum dapat informasi detail, saudara, apakah kemudian Kopda Muslimin ini sudah dievakuasi dari lokasi tersebut yang diketahui atau yang kami dapatkan informasinya merupakan rumah dari orang tuanya.
Kopda Muslimin disebut datang ke rumah orang tuanya pagi hari ini lebih dari sepekan setelah upaya pembunuhan terhadap istrinya terjadi pada 18 Juli lalu, Saudara. Saudara, pagi hari ini kami coba untuk bisa terhubung dengan jurnalis kami, Danang Prakoso, yang saat ini berada di Kendal, Jawa Tengah, Saudara. Danang, selamat siang. Selamat siang. Ya, Danang, bisa Anda ceritakan Anda posisi saat ini berada di mana, Danang? Danang. Danang, bisa Anda ceritakan ini? Oke. Apa yang terjadi di layar saat ini? Apakah ini benar jenazah dari Kopda Muslimin yang dibawa keluar ini? Ya, informasi yang beredar dari kepolisian, ini adalah jenazah dari Kopda Muslimin yang diduga hari ini mengakhiri hidupnya di rumah korban. Ya, ini dari kepolisian dan dari Pangdam 4 di Ponorogo baru saja melakukan autopsi identifikasi, dan ini adalah jenazah korban dibawa ke ambulan untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya. Ini loh, rencananya siang nanti dari Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam 4 di Ponorogo akan segera menyusul ke TKP. Ya, Danang, rumah yang saat ini kita lihat di layar bersama-sama, ini rumah milik siapa, Danang? Ya, rumah adalah orang tua Kopda Muslimin. Baik, jadi ini adalah rumah dari Kopda Muslimin, Saudara. Yang Anda saksikan sekali lagi saat ini adalah proses evakuasi jenazah Kopda Muslimin yang diketahui meninggal dunia pagi hari tadi. Apa yang saat ini sedang berlangsung di sana, Danang? Dari Kepolisian Polres Kendal dan dari Kodim Kendal melakukan pengamanan dan mengkonfirmasikan terkait bagaimana proses korban ini bisa mengakhiri hidupnya, dan warga juga sedang diminta keterangan oleh jumlah anggota kepolisian. Sementara itu di depan gang rumah korban puluhan kepolisian dan aparat gabungan melakukan pengamanan dan dilarang sejumlah warga yang ingin melihat dilarang masuk untuk melihat kondisi. Nah, ini tentu saja Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi sudah tiba di LKP bersama jumlah anggota kepolisian. Baik, ini terlihat Saudara Kapolda Jawa Tengah. Kita dengarkan keterangannya terlebih dahulu. Tadi pukul 5.30 bahwa Saudara M pulang ke rumahnya, orang tuanya namanya Mustaqim. Pada saat pulang, beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustaqim untuk minta maaf. Tetapi pukul 5.30 kontak dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Kemudian kita dari Inafis, kemudian dari POM kita melakukan olah TKP untuk memastikan meninggalnya korban yang nanti secara yuridis formal akan kita lakukan otopsi atas persetujuan keluarga kematian itu sendiri. Oke, cukup. Pak, itu karena bunuh diri atau gimana, Pak? Karena menenggak racun atau gimana?
Ya nanti setelah hasil otopsi akan kita sampaikan. Dari olah TKP ada barang bukti Pak yang diamankan? Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi lah kita amankan. Ya. Jenazah rencananya akan dibawa ke nanti setelah ini kan prosesnya. Okay? Ini ada penyidik dari POM, dari kita nanti kerjasama. Ini kan tim ya. Oke, makasih. Matur dulu. Ya, ini loh demikian tadi lepas keterangan pas dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, di mana korban saat ini langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Semarang, rencananya dilakukan pendidikan lebih lanjut nih loh. Baik, Danang, apakah Anda melihat pihak keluarga atau orang tua ikut dalam mengantar menuju ke rumah sakit Bayangkara? Iya, sampai sejauh ini kita belum melihat dari keluarga korban, tetapi dari kepolisian inilah ambulan yang akan membawa jenazah korban ke rumah sakit. Sementara dari keluarga korban belum ada yang terlihat mengantarkan jenazah ke dalam mobil ambulan ini. Ini adalah mobil ambulan yang akan membawa jenazah korban ke rumah sakit Bayangkara Semarang. Baik. Ya. Ya, Danang, boleh Anda ceritakan ulang apa yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah tadi, Irjen Ahmad Lutfi, terkait dengan kronologi sampai kemudian ditemukannya korban atau Kopda Muslimin ini meninggal? Ya, tadi Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi sempat menyampaikan bahwa pukul 5 pagi Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya di Desa Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Beliau bertemu dengan orang tuanya dan menyampaikan permintaan maafnya atas hal yang terjadi akibat kejadian yang membuat heboh warga dan masyarakat Jawa Tengah. Dan rencananya juga kepada keluarga Niluh, korban ini menyatakan akan menyerahkan diri ke jajaran kepolisian dan ke jajaran TNI untuk menyerahkan diri karena posisinya beliau juga sudah ingin menyerahkan diri atas kejadian itu. Dan sekitar pukul 7 pagi usai bertemu dengan keluarga dan orang tua korban, jenazah tiba-tiba ditemukan sudah meninggal dunia dengan kondisi busa di sekitar tubuh korban dan sejumlah barang-barang milik korban. Tetapi apakah korban diduga meninggal bunuh diri, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi masih belum bisa memberikan keterangan untuk penyebab kematian dari korban sendiri. Rencana akan baru disampaikan setelah hasil otopsi dilakukan pada jenazah korban. Demikian itu. Danang, apakah Anda melihat mungkin ada pihak keluarga yang berada di lokasi orang tua misalnya, apakah sempat ada omongan atau pembicaraan di sana terkait dengan di mana posisi pada saat itu, di dalam, apakah ia berada di dalam kamar atau mungkin di ruang tamu atau seperti apa? Sampai sejauh ini dari pihak keluarga masih diminta keterangan oleh pihak kepolisian dan tim gabungan dari Kodam 4 Diponegoro apakah korban meninggal di dalam rumah, di dalam atau di kamar keluarga rumah orang tua korban. Tetapi siang ini dari kepolisian tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Kendal dan tim gabungan dari Kodam 4 Diponegoro masih melakukan olah TKP dan melakukan verifikasi. Itu di depan kita terlihat sejumlah tentara militer dan kepolisian dari unit reserse masih melakukan penyidikan dan olah TKP. Posisi dari penyidikan ini dilakukan di tengah atau ruang tengah rumah dari korban. Demikian itu. Informasi yang Anda dapatkan memang setelah pasca kejadian itu, ini pertama kalinya ya Kopda Muslim ini datang ke rumah orang tuanya? Iya,
dari keterangan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi tadi baru selesai dari keterangan Kapolda bahwa muslimin baru setelah dinyatakan DPO dan dicari di sebelah aparat gabungan baru pagi tadi pulang dan bertemu dengan orang tuanya. Sebelumnya korban masih berkeliaran dan berburon dan tidak pernah ke rumah. Dan baru pagi tadi sekitar pukul 5 pagi Kopda Muslimin bertemu dengan keluarga dan menyampaikan sejumlah pesan dan termasuk maaf kepada keluarga atas kejadian yang menimpa keluarga beliau. Demikian, Nilu. Danang, bagaimana pengamanan di sana, Danang? Karena kalau saya lihat dari gambar Anda di layar ini, sepertinya ramai sekali memang masyarakat yang datang ke lokasi. Pengamanan seperti apa yang dilakukan? Iya, sampai sejauh ini ratusan tim gabungan dari Kodam Diponegoro, Polres Kendal, Polda Jawa Tengah, dan Kodim Kendal melakukan pengamanan mulai dari gerbang masuk gang rumah korban dan hingga ke rumah korban. Sejumlah kepolisian masih berjaga-jaga dan melakukan pengamanan, di mana masih hingga siang ini sejumlah warga berbondong-bondong ingin masuk dan melihat kejadian yang terjadi di lingkungan mereka. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sejumlah masyarakat yang ingin masuk dan mendekat ke lokasi diminta untuk segera menjauh karena identifikasi masih terus dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polda Jawa Tengah dan Polres Kendal. Tadi barusan juga sempat ada polis lain dipasang di sekitar rumah korban, tetapi setelah dilakukan penyidikan dan olah TKP, di TKP tadi sejumlah data sudah diamankan oleh kepolisian. Baru saja polis lain sudah dilepas dari kepolisian, tetapi meski demikian dari jajaran kepolisian, dari Inafis, tim gabungan masih berjaga-jaga di lokasi untuk mengamankan jalannya proses penyidikan. Ada olah TKP di sana, Danang? Ya, ini masih dilakukan olah TKP, sudah dilakukan. Dan ya, adalah proses TKP kepada kepolisian. Kepolisian masih melakukan interogasi warga korban, di mana dari kepolisian keterangan dilakukan api penyidikan. Baik, kami terus memantau gambar Anda, Danang, dari sini. Kami melihat dari layar bahwa memang di polisi sepertinya memang sedang melakukan, polisi bersama dengan TNI sepertinya sedang melakukan olah TKP karena kita lihat ada beberapa papan petunjuk yang dibawa oleh saya tidak bisa mengetahui ini apakah anggota polisi atau TNI. Danang, apakah masih banyak warga yang berkumpul di sekitar lokasi? Iya, barusan ini Kapolres Kendal dan Dandim Kendal sedang berada di lokasi untuk memantau langsung pelaksanaan identifikasi. Sementara itu hingga saat ini sejumlah warga masih berbondong-bondong ingin masuk dan ingin mengetahui lebih detail lagi bagaimana kasus ini terjadi dan bagaimana korban bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang diduga dengan menenggak racun. Ya, ini adalah suasana warga sekitar Desa Trompo dan sejumlah anggota kepolisian dan tim gabungan dari Pangdam Diponegoro masih terus melakukan pengamanan. Dan sejumlah awak media juga masih menunggu keterangan dari kedua anggota kepolisian untuk melihat perkembangan kasus ini. Ini memang seperti kompleks perumahan begitu, Danang? Iya, rumah dari orang tua Kopda Muslimin adalah sebuah perkampungan, di mana ini adalah area perkampungan yang cukup padat penduduk, di mana rumah-rumah masyarakat tidak ada salah sedikit pun. Banyak juga warga yang karena padatnya di lingkungan ini
banyak warga yang berjubel dan ingin mendekat melihat langsung peristiwa ini. Baik. Dan kita datang dari Reskrim dari Polres Kendal untuk membantu proses identifikasi terhadap di rumah orang tua Kopda Muslimin ini loh. Baik, Danang, nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk mendapatkan informasi terkini tentu apa proses lanjutan yang dilakukan di rumah orang tua Kopda Muslimin setelah pagi hari tadi Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia. Kami akan jeda terlebih dahulu, saudara. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. YouTube semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detoko, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Yuhu, saatnya pesta pasak kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Saudara, Anda masih di Breaking News Kompas TV. Kopda Muslimin, otak atau dalang dibalik upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri pada 18 Juli lalu. Pagi hari tadi ditemukan meninggal dunia. Kapolda Jawa Tengah menyebut bahwa jam 5.30 waktu Indonesia Barat, Kopda Muslimin datang ke rumah orang tuanya untuk meminta maaf. Saat itu, orang tua Kopda Muslimin ini meminta Kopda M untuk menyerahkan diri. Tak berselang lama, Kopda Muslimin muntah dan meninggal dunia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengotopsi jenazah brigadir atau saat ini jenazahnya sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkara, saudara, untuk proses selanjutan yakni proses otopsi untuk mengetahui penyebab dari kematian ini. Kita dengarkan, saudara, keterangan lengkap dari Kapolda Jawa Tengah yang tadi pagi tiba di lokasi, Irjen Ahmad Lutfi. Berikut ini. Ada pada tim, ada Kapolres tadi pukul 5.30 bahwa saudara M pulang ke rumahnya, orang tuanya namanya Mustaqim. Pada saat pulang beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustaqim untuk minta maaf. Tetapi pukul 5.30 muntah dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Kemudian kita dari Inavis, kemudian dari POM kita melakukan olah TKP untuk memastikan meninggalnya korban yang nanti secara yuridis formal akan kita lakukan otopsi atas persetujuan keluarga kematian itu sendiri. Oke, cukup? Oke. Pak, itu karena bunuh diri atau gimana, Pak? Karena menenggak racun atau gimana? Ya, nanti setelah hasil otopsi akan kita sampaikan. Dari olah TKP ada barang bukti, Pak, yang diamankan? Ada muntahnya ada. Saudara, itu tadi keterangan dari
Irjen Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, terkait dengan detil apa yang terjadi pada pagi hari tadi sebelum Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia. Saudara, Kopda Muslimin disebut datang ke rumah orang tuanya sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, saudara, dan ia sempat meminta maaf, menyatakan penyesalannya begitu, dan sempat disarankan untuk segera menyerahkan diri. Namun pada pukul 6.30 ia diketahui muntah-muntah, dan setelah itu 7.00 waktu Indonesia Barat meninggal dunia. Saudara, sebelumnya dalam waktu 1 minggu polisi berhasil mengungkap kasus penembakan istri TNI di Kota Semarang, Jawa Tengah. Polisi dan TNI sudah menetapkan suami korban, yakni Kopda Muslimin, sebagai otak penembakan. Polisi menyebut bahwa motif percobaan pembunuhan ini adalah cinta segitiga. Tim gabungan polisi dan TNI berhasil mengungkap kasus penembakan istri anggota TNI di Kota Semarang, Jawa Tengah dalam waktu seminggu. 5 orang tersangka berhasil ditangkap, terdiri dari 4 orang eksekutor lapangan dan 1 penyedia senjata api. Polisi dan TNI masih memburu Kopda Muslimin, suami korban yang diduga menjadi otak penembakan. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, mengungkap dari keterangan salah seorang eksekutor, dalam 1 bulan Kopda Muslimin telah 4 kali memerintah untuk membunuh istrinya, yaitu dengan meracuni, kemudian lewat upaya pencurian, santet, dan terakhir penembakan. Suami korban yang diduga ini masih dalam pencarian kita untuk segera menyerahkan diri sebelum kita tim melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Dari salah satu pelaku yang sudah kita periksa bahwa suami korban telah memerintahkan, menyuruh saudara Babi tidak hanya melakukan penembakan. Jadi sebelumnya itu 1 bulan yang lalu, keterangan, ini baru keterangan ya, belum kita cross check. Dia sudah memerintahkan Babi untuk meracun istrinya. Yang kedua, mencuri. Jadi pura-pura mencuri, yang jelas targetnya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan santet. Tapi belum kita cross check kepada pelaku, suami, karena suaminya masih dalam pencarian. Kapolda Jawa Tengah menyebut, usai penembakan, suami korban memberi uang 120 juta rupiah kepada para eksekutor. 300 meter dari rumah sakit diberikan uang 120 juta sebagai bahan kompensasi dan telah dibagi oleh para pelaku. Polisi menyatakan motif penembakan suami korban memiliki kekasih lagi. Motif tersebut terungkap dari keterangan salah seorang saksi, yaitu kekasih tersangka. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W, itu pacarnya. Para tersangka dikenakan pasal percobaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Atas pengungkapan kasus ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, memberikan penghargaan pada 50 polisi dan 24 anggota TNI. Kasat memerintahkan agar Kopda Muslimin segera ditangkap. Saya sudah perintahkan Pangdam dengan koordinasi dengan Kapolda agar segera, bahkan saya datangkan dan Puspom, Asintel sini, mungkin yang bersangkutan tidak ada lagi di Jawa Tengah, bisa tempat lain, sehingga segera untuk dilakukan pencarian secara cepat. Sebelumnya, polisi mengungkap kronologi penembakan berdasarkan rekaman CCTV. Kasus penembakan terjadi pada 18 Juli 2022. Diawali 4 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor memantau rumah korban pada jam 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jam 11.47, korban pulang ke rumah usai menjemput anaknya sekolah. 2 pelaku kemudian mengikuti korban dan menembak 1 kali. Tembakan pertama tak membuat korban roboh. Pelaku kemudian berbalik arah dan menembak korban untuk kedua kalinya. Korban sempat melawan dan memeluk anaknya sebelum masuk ke rumah.
Usai menjenguk di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menjelaskan, saat ini kondisi korban sudah membaik pasca operasi, meskipun masih dipasang ventilator. Tim Liputan Kompas TV, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita kembali, saudara, ke jurnalis Kompas TV Danang Prakosa yang saat ini masih berada di lokasi ditemukannya Kopda Muslimin yang diketahui meninggal pagi hari tadi, yakni di Kendal, Jawa Tengah. Danang, selamat siang. Ya, selamat siang, Dilu. Danang, apa proses lanjutan yang dilakukan di sana? Ya, barusan tadi dari Inavis dan dari Reskrim Polres Kendal dan tim gabungan dari Kodam Diponegoro melakukan polisian lagi di sekitar lokasi dan di rumah orang tua Kopda Muslimin. Barusan juga tadi sejumlah anggota kepolisian dari Reskrim juga melakukan olah TKP lanjutan, di mana masih banyak beberapa hal yang dilakukan untuk membantu proses identifikasi dan olah TKP di lokasi. Baru tadi sejumlah awak media yang mendekat di sekitar lokasi diminta untuk segera menjauh dan berada di luar garis polisi. Di sekitar lokasi juga terdapat sejumlah anggota polisi militer yang bersama dari Polda Jawa Tengah juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Ini juga terlihat sejumlah alat dari kepolisian sudah disiapkan untuk membantu proses olah TKP. Ya, ini terlihat dari anggota dari Reskrim Polres Kendal dan dari Polda Jawa Tengah sudah melakukan persiapan untuk melakukan olah TKP di dalam rumah korban. Ini loh. Danang, untuk orang tua dari Kopda Muslimin, Anda mengetahui apakah ia masih berada di rumah atau kemudian ia dimintai keterangan di kantor polisi misalnya, atau seperti apa? Ya, hingga saat ini sejumlah keluarga dan orang tua Kopda Muslimin masih diminta keterangan di dalam rumah. Sejumlah orang tua dan kerabat terlihat semua polisi masih melakukan klarifikasi dan meminta keterangan, dan hingga siang ini belum terlihat dari keluarga Kopda Muslim dan orang tua keluar, dan karena masih terus diminta keterangan dari tim gabungan dari Polres dan Kodam Diponegoro. Nilu. Masih dimintai keterangan sampai dengan siang hari ini. Ya, lantas kemudian ada informasikah yang Anda dapatkan sampai berapa lama nanti proses olah TKP ini akan dilakukan di sana, Danang? Dari Kapolres Kendal, Jawa Tengah tadi baru sempat kita minta keterangan, tapi beliau tidak berkenan karena proses penyidikan dan proses olah TKP masih terus dilakukan. Sampai kapan proses olah TKP ini akan selesai, dari pihak kepolisian masih belum bisa memastikan karena banyak data yang harus diambil di lokasi, termasuk beberapa barang bukti yang tadi sudah dibawa oleh pihak kepolisian seperti HP korban, sisa bekas muntahan korban usai bertemu orang tuanya, dan sejumlah alat-alat yang berada di sekitar lokasi. Nilu. Baik. Danang, nanti kami akan kembali lagi ke Anda. Kami harus jeda sejenak. Saudara, kami akan kembali dengan breaking news Kompas TV. Kopda Muslimin yang menjadi dalang upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri pagi hari tadi ditemukan meninggal dunia. Tetaplah di breaking news Kompas TV. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsport. Enak. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Ayah, ada yang seru nih.
Oreo ulang tahun ke-110. YouTube semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Berkumur atau sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan, kurangi 99,9% kuman dan pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing dua kali dalam setahun. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Willow? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV kali ini. Kami mengajak Anda ke gedung KPK Jakarta, Saudara, di mana Mardani Maming yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang KPK disebutkan menyerahkan diri pada siang hari ini, Saudara. Mardani Maming adalah mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ia diduga menerima suap dalam kurun waktu April 2014 hingga September atau 7 tahun terakhir, Saudara, terkait dengan izin usaha pertambangan. Dan ia disebutkan menerima suap atau izin suap ini secara keseluruhan, Saudara, senilai atau mencapai lebih dari 100 miliar rupiah atau sekitar 104 miliar rupiah, Saudara. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka, namun beberapa kali panggilan ia mangkir sehingga kemudian ia disebut atau dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Dan hari ini Mardani Maming disebutkan akan menyerahkan diri ke KPK, Saudara. Halo? Ya? Ini Maming belum datang loh, Bang. Ini bukan Maming, ini mah tersangka yang lain yang habis diperiksa. Bukan. Kita masih menunggu. Kami, Saudara, berupaya untuk bisa mendapatkan informasi mendetail terkait dengan Mardani Maming yang disebutkan akan menyerahkan diri ke KPK pada siang hari ini, Saudara. Seperti apa? Apakah benar kemudian Mardani Maming datangi KPK dan menyerahkan diri pada siang hari ini? Sekali lagi, Saudara, Mardani Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ia diduga menerima suap dalam kurun 7 tahun terakhir. Ia dalam 7 tahun terakhir, Saudara, disebutkan menerima
suap senilai 104 miliar rupiah, saudara. Kami masih berupaya mendapatkan informasi pukul berapa kira-kira Mardhani Maming akan datangi gedung KPK untuk menyerahkan diri. Kami kembali, saudara, mengajak Anda ke Kendal, Jawa Tengah terkait dengan meninggalnya otak atau dalang upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri, yakni Kopda Muslimin. Pagi hari tadi ia ditemukan meninggal dunia, saudara, di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Tahunya itu dari mana jenengan berarti? Grup? WA atau dari ini tetangga dari saya pulang kerja terus pulang kerja lewat depan rumah ya? Saya lewatnya juga. Kebetulan rumah saya itu di pinggir kali. Nah itu pas mendengar kabar-kabar ada terlibat kasus pidana itu gimana, kaget nggak? Ya kaget sih, masa sampai segitunya nggak percaya juga tadinya. Karena orangnya berarti Mas. Iya kalau di sini kan baik itu di kampung. Kalau sampai begitunya saya nggak paham, kalau sampai begitunya. Pak, sinten ya Pak, Asmanis? Sinten? Ramadan. Umurnya berapa? Gitu kan? 44, berarti teman kecilnya ya Pak Muslimin? Halo? Teman biasa? Halo? Ya, Danang, yang baru saja memberikan keterangan, boleh Anda informasikan lebih detail siapa? Ya, ini beliau adalah Ramadan, salah satu tetangga korban atau teman kecilnya Kopda Muslimin. Beliau tadi pagi sempat melihat bagaimana kejadian hingga ramai. Itu gimana pertama kali kejadiannya, Mas? Kalau korban, ya kalau korban saya tidak melihat, cuma saya mendengar kabar dari sekolah kerja jam 7 sudah kabar dari tetangga itu Kopda Muslimin meninggal. Untuk pasal meninggalnya saya tidak paham. Jelasnya itu saya tidak paham. Tapi kondisi di rumah sudah ramai ya? Terus kondisi korban sendiri gimana waktu ditemukan? Sementara kondisi korban itu keluarga yang tahu, saya tidak dekat, cuma mendengar kabar. Itu keluarganya gimana? Panik atau gimana? Siapa? Keluarga dari Kopda Muslimin waktu kejadian itu. Kalau itu saya tidak tahu dari soalnya kan saya pulang jam 7 kerja itu sudah ramai ya. Kesini atau polisi kesini tadi jam berapa? Kesininya saya nggak paham, sudah ramai gitu. Yang saya lihat itu sudah ramai. Tidak terlalu ramai seperti yang tadi pagi sudah dari keluarga Kopda Muslimin ya. Warga gimana, Mas? Warga melihat ramai-ramai di situ membantu atau gimana, atau memanggil polisi atau gimana? Ramai-ramai itu. Saya tidak jelas. Saya itu sudah ramai. Ya. Selama ini Kopda Muslimin dikenal para warga sini itu bagaimana? Orang baik? Menyangka nggak sampai berlaku seperti itu kepada keluarganya? Ya, Danang Prakosa dari Kendal, Jawa Tengah, itu tadi saudara informasi yang kami dapatkan dari tetangga yang juga merupakan teman masa kecil dari Kopda Muslimin yang juga mengetahui kejadian meninggalnya Kopda Muslimin. Kita coba tanyakan pada ahli hukum, saudara, ahli hukum yang juga adalah mantan hakim, Asep Iwan Iriawan, saudara, terkait dengan seperti apa apabila seorang tertuduh atau tersangka pelaku pembunuhan diketahui meninggal dunia, akan seperti apa prosesnya. Kita coba tanyakan, kita sapa Kang Asep, selamat siang. Selamat siang, Mbak Nilu. Ya, Kang Asep, pelaku yang diduga merupakan dalang upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri ini pagi tadi ditemukan meninggal. Kalau secara hukum, seperti apa kemudian kelanjutannya? Di KUHP dijelaskan hal yang meringankan, memberatkan, kemudian gugurnya perkara. Jadi ketika seorang itu meninggal dunia, ya perkaranya gugur, nggak bisa dilanjutin, nggak bisa diproses apa yang tanpa diperiksa. Gitu kan. Nah tapi kan kebetulan dalam perkara ini kan yang menyebabkan orang kehilangan nyawa itu tidak satu kan, ada 5 itu lebih kan. Angkutan meninggal,
ya dia kan pasti berhadapan dengan sidang di akhirat. Baik, ya itu dari sisi lain ya Kang Asep. Tapi kalau kita, ia dalang, kemudian ada 5 orang lain yang juga ikut membantu prosesnya. Apakah kemudian akan ada misalnya 5 orang ini dikenakan lebih berat atau kan seperti apa Kang Asep? Karena itu siapa berbuat apa dan ditetapkan. Kasus ini jelas pembunuhan berencana. Berencana, ya. Nah kan 20 tahun seumur hidup mati. Nah kalau lihat perbuatannya keji, ya dan nampak perencanaannya berulang-ulang, lebih 4 kali dilakukan. Ya kalau saya hakimnya ya main aja gampang. Yang berulang kali upaya percobaan itu kan sang suami ya Kang Asep. Kalau misalnya yang 5 orang ini pasal yang dikenakan akan seperti apa, Kang? Ya jadi turut serta membantu ya. Nah, itu sama ketika bersama-sama turut serta membantu, terlepas aktornya pembunuhnya meninggal, tapi kan dilakukan eksekutornya yang nembak kan ada pelaku lain. Nah, yang mati kan yang nembak itu kan, dan temennya tadi ikut serta membantu. Dijuntokan pasal pembunuhan berencana, pasal penyertaan, ancamannya sama. Ya, baik. Baik, sepertinya kami ada gangguan audio dengan Anda, Kang Asep. Halo. Baik, Kang Asep, mohon maaf ada gangguan audio dengan Anda. Kami akan jeda dulu, saudara, di Breaking News Kompas TV, tetaplah bersama kami. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy chocolate. Enak. Enak. Dari Wings Food. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Yuhu, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan, kurangi 99,9% kuman dan pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Bella? Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum top white coffee. Top white coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Hey, ada madu, teja sase, madu
sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Mantap. Dari Wings Food. Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, saya kembali mengajak Anda untuk berbincang sebentar dengan Kang Asep Iwan Iriawan, ahli hukum yang juga adalah mantan hakim. Kang Asep, ketika dalang dari satu upaya pembunuhan ini meninggal dunia, bagaimana nanti proses klarifikasi yang bisa dilakukan? Lagi hukum itu bicara pembuktian. Pembuktian itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Nah, pelakunya kan lebih dari satu. Nah, biasanya kalau lebih dari satu pelakunya, bisa perkara disatukan, menunggu bukti lain, atau perkaranya diselit, pisah. Nanti yang satu sebagai terdakwa, yang lain sebagai saksi dari terdakwa, yang terakhir jadi saksi. Jadi hal yang mudah itu, apalagi perkara pembunuhan yang terang benderang kan, diketahui ada alat lain juga kan. Apalagi ya gitu kan, nanti ketahuan dari situ. Dari visum, jejak digital, itu pasti ketahuan kok. Oke, jadi tidak akan sulit untuk proses pembuktian nanti terkait dengan pembunuhan berencana ini ya, Kang Asep ya. Biasanya alat-alat bukti apa yang akan diperiksa nanti, Kang? 18 mengatakan alat bukti yang sah, keterangan saksi. Jadi saksi yang melihat ya, di perkara tadi bisa split, satu sebagai terdakwa, sebagai saksi saling bersilangan kan. Yang membuktikan penembakannya gimana, caranya gimana, itu ahli yang akan bicara. Ketiga, visum, ada kematian ya. Kemudian 4, sekarang nanti petunjuk. Nah, 5 adalah keterangan terdakwa. Syukur-syukur terdakwa memberi keterangan ya, bisa membenarkan peristiwa atau menyangkal. Tapi gampang, tinggal meniru persesuaian satu dengan alat lainnya seperti diatur pasal 185. Terkait dengan misalnya pembuktian jejak komunikasi antara si dalang pembunuhan dengan eksekutornya, itu akan bagaimana, Kang? Apalagi dari hubungan-hubungan telekomunikasi kan, di undang-undang pasal 5 disebutin perluasan alat bukti, dokumentasi elektronik sama informasi elektronik. Jadi dari jejak itu ketahuan ya, perencanaan dan semuanya bisa dibuka. Nanti ahli menjelaskan ya isi pembicaraan atau yang dibicarakan oleh seorang ahli. Oke, baik. Kang Asep, kalau Anda ingin menyampaikan pesan misalnya, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kelanjutan dari kasus ini? Ya, ini kan perkaranya pembunuhan berencana, bukan sangat mengerikan, sadis. Sering saya katakan, kalau perkara-perkara tindak pidana umum, yaitu pembunuhan berencana, kemudian teroris, korupsi, ya, narkoba, bandar, gampang kok mengatur, terlepas mereka yang setuju tidak setuju berbedaan pendapat dengan saya. Pasti hukuman maksimal, ya kalau nggak dikasih hukuman maksimal, ini yang diulang. Ini perkara pembunuhan menyangkut oknum aparat ini kan tidak 1-2 kali. Minggu-minggu ini yang terjadi bagaimana pembunuhan dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Kalau sebelumnya oleh para preman udah biasa gitu ya. Tapi perkara pembunuhan berencana ini, tindakan hukum penegak hukum harus jelas, keras, tegas, tuntas. Oke, harus jelas, tegas, dan tuntas begitu. Dan sekali lagi seperti Kang Asep katakan, harusnya tidak sulit untuk kemudian proses hukum lanjutan ini dilakukan meskipun dalangnya meninggal dunia ya, Kang Asep ya? Ya, dalang mah gampang bisa diganti. Kalau dalang berikutnya kan, wayangnya tetap bermain. Ketika wayang dimainkan, ya tinggal ditanya. Itu si Cepot, Gemar, Semar, dan semuanya itu 4 orang itu kan, ya gampang para punakawan kan. Ya, baik. Kang Asep Iwan Iriawan, ahli hukum dan juga mantan hakim, terima kasih sudah memberikan informasi di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Kang Asep. Terima kasih. Baik, saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot di
hantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Yuhu, saatnya pesta-pesta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan, kurangi 99,9% kuman dan pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Get Good Dairy Milk Clickable dengan Minion Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk, koleksi mainan Minions-nya. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan meninggalnya dalang dari upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri, yakni Kopda Muslimin. Saudara, pada 18 Juli lalu ada upaya pembunuhan terhadap seorang anggota TNI yang belakangan diketahui otak atau dalang dari upaya pembunuhan ini adalah suaminya sendiri, Kopda Muslimin. Ia menjadi buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama sepekan. Kemudian pagi hari ini ia ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Keterangan dari Kapolda Jawa Tengah menyebutkan bahwa sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Kopda Muslimin datangi rumah orang tuanya. Ia kemudian sempat meminta maaf, menyampaikan penyesalan. Ia juga sempat disarankan oleh orang tuanya untuk segera menyerahkan diri. Namun sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Kopda Muslimin mengalami muntah-muntah dan kemudian meninggal dunia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya Kopda Muslimin ini, karena sebelumnya ada informasi yang beredar ia bunuh diri begitu, ini masih ditelusuri. Saat ini jenazah Kopda Muslimin sedang dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses
otopsi. Sementara itu, rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah, seperti yang Anda lihat di layar Anda saat ini adalah rumah orang tuanya yang sudah dipasang garis polisi. Karena polisi sedang melakukan proses olah TKP, kemudian juga meminta keterangan dari kedua orang tuanya. Kita, saudara, menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengetahui apakah jenazah Kopda Muslimin ini sudah tiba di sana dan apa persiapan yang dilakukan jelang otopsi. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Cindy di lapangan di sana. Cindy, selamat siang. Cindy, sampai dengan sekarang ini apakah jenazah Kopda Muslimin sudah tiba di sana dan sesuai dengan pantauan Anda, apa persiapan dilakukan jelang otopsi? Selamat siang Nilu dan juga saudara, terkait dengan jenazah dari Kopda M ini memang beberapa saat yang lalu sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, jenazah Kopda M ini tiba di RS Bayangkara Kota Semarang yang sebelumnya diberangkatkan dari rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan kalau dari pantauan kami, pada saat jenazah tiba ini memang jenazah diangkut oleh mobil ambulans dan juga mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari tim gabungan yakni TNI dan Polri. Dan bisa Anda lihat di belakang saya memang di sini ada beberapa anggota TNI yang sudah mulai berjaga karena jenazahnya pada saat tiba tadi pukul 11.45 langsung dimasukkan ke ruangan DVI RS Bayangkara untuk dilakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan penyebab kematiannya. Nilu. Cindy, itu artinya jenazah dari Kopda Muslimin ini sudah masuk ya ke dalam ruang identifikasi? Betul sekali Nilu. Sesaat setelah tiba di RS Bayangkara ini, jenazah Kopda Muslimin langsung dipindahkan ke ruangan DVI tepat di belakang saya ini. Dan memang kami awak media belum bisa memasuki ruang DVI ini karena dijaga ketat oleh pihak kepolisian baik dan juga anggota TNI. Namun bisa juga Anda lihat memang di belakang saya terlihat ada beberapa penjagaan dari anggota TNI dan juga pihak kepolisian. Namun sejak tadi kami awak media mencoba untuk mendekati dan masuk. Namun memang tidak diperbolehkan oleh tim gabungan yang berjaga karena memang menjaga keamanan di lokasi identifikasi jenazah dari Kopda RI. Cindy, terakhir ada informasi yang Anda dapatkan sampai pukul berapa otopsi akan berlangsung? Terkait dengan informasi otopsi akan berlangsung hingga pukul berapa ini kami belum mendapatkan informasi resmi baik dari pihak kepolisian maupun dari TNI. Baik. Tentu kita masih menunggu, Nilu. Baik. Cindy di lapangan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Tengah terkait dengan proses otopsi yang akan berlangsung terhadap jenazah Kopda Muslimin dalang dari upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Terima kasih Cindy di lapangan. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan meninggalnya dalang dari upaya pembunuhan terhadap istrinya sendiri Kopda Muslimin. Kami tutup sampai di sini. Informasi terbaru lainnya kami akan hadirkan dalam program Kompas Siang sesaat lagi. Saya Niluh Puspa. Terima kasih, sampai jumpa. Dengan Minion Toys baru, disendok, dimakan, enak. Yuk, koleksi mainan Minions-nya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun.
sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan, kurangi 99,9% kuman dan pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing dua kali dalam setahun. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Setelah otopsi ulang Brigadir Yosua kemarin, tim forensik independen kini melakukan pemeriksaan mikroskopik sampel ke Laboratorium Patologi Anatomi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Publik kini menanti hasil otopsi ulang untuk menyingkap penyebab kematian Brigadir Yosua. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang jadi tersangka kasus meme Stupa Candi Borobudur kembali diperiksa hari ini. Sebelumnya Roy ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli lalu seusai diperiksa selama hampir 12 jam.